Halo Sobat Tani semuanya. Nah, pada video kali ini Mas Tani akan membahas salah satu fungisida, yaitu dengan merek dagang Novicurde, teman-teman. Nah, Novicurde ini sangat spesial teman-teman ya, karena mengandung bahan aktif tribasic tembaga sulfat. Nah, biasanya yang memiliki bahan aktif tembaga ini adalah di kategori bakterisida teman-teman ya. Tapi di sini di kemasan ini adalah fungisida. Nah, buat teman-teman sebelumnya yang belum subscribe Mas Tani ya, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar pertanian ya dari channel Tanipedia Official, teman-teman. Nah, Sobat Tani semuanya, seperti yang Mas Tani bahas di awal, jadi ini adalah fungisida dengan merek dagang Novicurde ya. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu bahan aktif teman-teman ya. Nah, Novicurde sendiri teman-teman ini memiliki bahan aktif tribasic tembaga sulfat 81%. Nah, jadi bahan aktif ini adalah tunggal teman-teman ya. Nah, tunggal, dan ini adalah fungisida dari perusahaan UPL teman-teman. Nah, Sobat Tani semuanya, jadi fungisida Novicurde ini bersifat kontak ya, yang bersifat protektif dan kuratif. Jadi ini sebagai pencegah dan pengobat ya, atau bisa menyembuhkan. Berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air, digunakan untuk mengendalikan penyakit hawar daun atau Phytophthora infestan pada tanaman kentang, penyakit embun tepung, Oidium tingitanium pada tanaman jeruk. Nah, tapi di kalangan petani sendiri teman-teman, jadi yang berbahan aktif tembaga ini spesialis untuk penyakit hawar daun. Nah, penyakit hawar daun itu tidak hanya di tanaman kentang saja teman-teman, jadi di tanaman padi, di tanaman melon itu juga ada yang namanya hawar daun. Nah, spesialnya dari Novicurde ini sendiri teman-teman, yaitu karena dia berbahan aktif tribasic tembaga sulfat, jadi ini bisa dicampur dengan insektisida maupun pupuk ya. Jadi ini tidak harus tunggal untuk pengaplikasiannya, beda dengan yang tembaga oksida teman-teman ya. Kalau tembaga oksida itu aplikasinya harus tunggal, seperti Nordok, Copseed itu harus tunggal. Tapi kalau Novicurde ini sendiri teman-teman, ini bisa kita campur dengan insektisida ataupun fungisida yang lain teman-teman ya. Nah, dan spesialnya lagi ini bersifat protektif dan kuratif. Jadi ini bisa sebagai pencegah ataupun penyembuh teman-teman ya. Atau tanaman yang sudah terkena ini bisa kita obati dengan Novicurde ini. Nah, yang kedua kita bahas yaitu dosisnya teman-teman ya. Kita cek di sini. Nah, teman-teman, untuk dosis Novicurde sendiri ini 1,5 gram per liter ya. Jadi kalau kita buat ukuran sendok saja teman-teman ya. Jadi untuk ukuran sendok teman-teman, kita bisa menggunakan 2 sendok penuh teman-teman ya. Ini untuk aplikasi 1 tangki ya, atau 16 liter dari Novicurde 81 WG ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau mau aplikasi, kalau untuk dosis ya kita bisa pakai 2 sendok penuh ya. Nah, kita buka dalamnya seperti apa. Nah, sebelumnya ini sudah Mas Tani pakai teman-teman ya. Ini untuk Novicurde-nya. Jadi bisa kita spillkan ya. Jadi wadahnya itu selain wadah kotak, di dalamnya ini ada wadah plastiknya ya. Ini seperti ini. Kemasannya sangat bagus sekali teman-teman ya. Dan kita cek jadi warnanya, jangan sampai salah keliru teman-teman ya. Nah, warnanya hijau seperti ini teman-teman. Dan Novicurde ini kalau kecampur dengan air itu dia langsung bisa larut teman-teman ya. Sangat-sangat mudah larut ya. Jadi WG ini artinya agak-agak granul gitu teman-teman ya, seperti apa ya, seperti fungisida yang lain lah ya, yang berbentuk WG ini ya. Nah, jadi dia agak-agak granul ya, enggak yang kayak tepung. Nah, dia ini agak lebih granul tapi kecil seperti itu, kayak plenum ya, kayak plenum juga.
Nah, ini salah satu fungisida andalan Mas Tani juga teman-teman ya. Ini untuk mengendalikan penyakit hawar daun ya. Kalau di tanaman cabai ini juga bisa kita gunakan untuk penyakit patek teman-teman ya. Kalau untuk tanaman melon ini juga bisa kita gunakan untuk aplikasi penyakit ini embun tepung ya. Nah, ini buat teman-teman yang mau yang mau bertanya seputar dengan Novicur D bisa langsung tulis di kolom komentar teman-teman ya. Jadi ini salah satu rekomendasi fungisida karena juga sifatnya protektif dan kuratif. Jadi bisa kita gunakan teman-teman ya untuk tanaman padi yang terserang penyakit hawar daun. Nah, sebelumnya belum Mas tadi jelaskan juga ya. Jadi penyakit hawar daun ini disebabkan oleh Xanthomonas oryzae teman-teman ya. Kalau di tanaman padi itu salah satu bakteri ya, bakteri. Nah, ini sebenarnya juga kalau Mas Tani bilang ini tidak hanya fungisida tapi juga bakterisida. Cuma di kemasan memang cuma ditulis fungisida saja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai ini juga bisa ya, mau dicampur, mau di mix dengan yang lain bisa teman-teman ya. Nah, silakan buat teman-teman yang mau tanya langsung cek di komentar saja ya. Nah, nanti kita mau bahas apa lagi silakan tulis saja di kolom komentar ya. Ini kita tidak nyoba dilarutkan ya, besok aja lah ya. Kalau mau kita aplikasi kita larutkan dulu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya buat sobat tani semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tanipedia Official. Oke lah, mantap.